Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Petualangan Teh Mayang. Malam ini kita akan bincang-bincang sama dua wanita cantik, soleha, dan mereka ini adalah janda muda belia. Ya, betul ya. Assalamualaikum. Sama ini siapa ini? Sama Neng Nazmi, dan ini sama Neng Adel. Dan mereka ini adalah wanita yang masih muda belia, namun takdirnya sudah menjadi janda di usia muda. Nah, kita pengen nanya-nanya nih sama Neng Nazmi dulu ya, boleh? Neng Nazmi menikah pada usia berapa nih? 15-16. Keluar sekolah SMP? Iya, keluar SMP. Oke. Sama laki-laki pilihan atau dijodohkan? Ya, bisa dibilang ta'aruf gitu. Berarti laki-lakinya dulu soleh gitu lah ya, yang mengerti agama lah gitu, santri gitu, enggak? Santri, tapi di kampungnya santri di kampung. Termasuk santri lah ya. Kalau Neng Adel nikahnya usia berapa? 19. Oh, masih muda. Keluar SMA? SMP. Oh, SMP juga ya. Oke, sip. Terus kalian membina rumah tangga berapa tahun namanya? 3 tahun. Neng Adel 3 tahun. Kalau Neng 3 tahun setengah, mau 4 tahun. sama lah 3-4 gitu ya. Gimana nih suka dukanya dalam membina rumah tangga 3,4 tahun ini? Ya, ada sukanya, ada dukanya, namanya juga rumah tangga ada ya. Jadi ya dijalaninya gitu. Kalau awal keretakan rumah tangga seperti apa? Ya tinggalin gitu. Jadi ditinggalin begitu aja? Iya, kalau ada masalah gitu ke orang tuanya pulang gitu. Sama gitu. Oh, jadi sama Neng juga. Jadi kalau misalkan ada dalam rumah tangga itu kan pastilah ada masalah lah ya, semua juga ya, walaupun itu yang mungkin terlihat baik-baik saja dalam rumah tangga. Namun kalau si suaminya yang dominan untuk menjaga rumah tangganya ke arah yang lebih baik, pasti akan lebih dominan mempertahankan. Lebih ke nggak sepaham aja gitu. Jadi paham satu sama lain gitu. Nggak satu ideologi gitu. Nggak sepemikiran gitu. Contoh dalam hal apa nih? Ya segala. Contoh nih misalkan kalian udah punya anak belum? Udah. Satu. Masya Allah, kok mirip gadis ya tuh, lihat tuh. Ini kayak gadis baru 17 tahun nih sama nih. Ini Neng Adel sama Neng Azmi itu benar-benar cantik, solehah, dan ramah. Jadi si masalahnya datang itu keretakan dimulai itu karena tidak sepaham. Ya, Salah satu contohnya nih dalam hal apa? nggak sepaham kayak kalau ke rumah orang tuanya tuh suka dicuekin begini gitu, jadi nggak nyaman gitu. Diperlakukan Asing gitu. sama Sama mertua. Masya Allah. Itu kayak kan dibawa ngobrol gitu. Udah deh, ya Allah. Masa sih? Terus si suami gimana? Terus misalkan gimana nih pendapatnya? Itu mah tahu dan cerita kamu. Ceritanya. Misalkan kalau dianggurin nih, terus Neng kan ngobrol, kok Neng dibiarin dianggurin atau dicuekin? Diajak pulang ke sini. Sama suami? Ya, kayaknya. Habis itu. Oh, tapi suami nggak berusaha ngasih Nggak. pengertian ke keluarganya, Malah ditinggal gitu, pergi main sama teman gitu. Jadi kayak anak kecil, boboloneun muncul orang sendaman. Oh, jadi suaminya belum ada sifat kedewasaan gitu. Gitu, bisa dibilang. Masya Allah. Padahal ini tuh lihat cantik-cantik ya, Masya Allah. Tapi nggak apa-apa lah, Insya Allah Allah akan memberikan jodoh yang terbaik ya, yang sayang sama Neng, sama anak-anak Neng ya. Terus kalau Neng misalkan yang mengambil keputusan untuk bercerai siapa? Yang maaf mah itu. Ya, yang mau pertama. cerai mah dia Oh, jadi bukan misalkan gini, karena pengen cerai. Kalau aku mah nggak tahu ya sih. Ya, katanya. Neng dulu. Kalau aku mah dia yang mau cerai. Kaget nggak saat itu? Ya kaget atau sampai nangis terus, sampai badan juga kecil dulu mah 43. Sekarang
sudah besar tuh. Alhamdulillah ya, udah move on berarti. Terus Neng nggak bertanya ke suami salah Neng apa gitu sehingga diceraikan nggak saya? Ya terakhir makan udah 4 kali Dipulangkan ke orang tua. Dipulang orang tua. Yang terakhir mah nggak ada masalah sama aku mah. Jadi ya tiba-tiba we gitu sama mama mau dicinta kunci mobil mau namun Pinjam. pinjam kunci mobil terus dia nggak ngasih terus pulangnya jauh gitu Pulang pundung gitu ya. tunggu ya masalah sepele sih Enggak yang terlalu gimana yang masalahnya yang berat gitu enggak ya? enggak iya yang sepele. Terus anak Neng usia berapa? Nanti Desember 4 tahun. Kalau Neng gimana nih awal keretakan rumah tangga Neng ada? Pertama tuh pas waktu melahirkannya si Aan itu jadi jarang ada di rumah gitu. Main ke orang tuanya terus main gitu jadi jarang ngurus di anak itu di rumah nggak bantuin apa sih ngurus Ya, anak ngurus gitu gitu. iya gitu. Jadi banyak main aja Padahal psikologis istri yang jadi baru kurang melahirkan kan pengen ada perhatian yang lebih ya. iya, gitu. Contoh dibantuin ini yang ngurus lah ngerawat babynya atau buah hatinya. Ini mah nggak sama sekali. Masya Allah. Terus Neng nggak ngomong ke suami A gitu kenapa? Sering ngomong gitu ke suami cuma suaminya nggak mengerti gitu Jawabannya apa? ya gitu kan maunya teh di orang tua gitu Yang dia lakukan kerja atau gimana? nggak main poli gitu. main nggak kerja Berarti betul kata Neng nih masih dibobolonin gitu. jadi diurus ke orang tua Sabar ya. Kalau usia anak Neng berapa tahun? 3 tahun Ya yang tadi Dede yang ganteng itu. 3 tahun Ada tanggung jawab nggak setelah diceraikan? gitu Biaya. ada nggak ada gitu kalau di telepon ada yang ngebantuin kalau nggak ngebantuin anak Nggak nentu. enggak Padahal biaya anak ya perharinya susu. Tapi nggak fokus di susu aja kan? Pakaiannya, jajannya, pendidikannya, makannya gitu kan? Nggak cukup dengan yang cuma harus ditelepon baru ngasih. Gimana sih para laki-laki, please deh tanggung jawab sama anak gitu. Karena anak tuh nggak ada bekasnya. Ya, kalau istri oke, fine, ada bekasnya. Tapi kalau anak, maaf kata, itu suatu saat atau kelak akan dipertanyakan. Apakah kalian laki-laki sudah menjadi ayah yang bertanggung jawab terhadap anak-anaknya? Ya. Harapan Neng ke depannya? pengennya mau cowok gitu ya pengen lebih ke sayang keluarga sama anak terutama sama saya gitu. Pengen sepaham gitu yang mengerti gitu Sedih ya, sedih. Kok ada ya laki-laki yang tega meninggalkan istrinya tanpa masalah yang beban yang berat gitu ya, hanya sepele, hanya salah paham mungkin. bisa juga pas dedek 8 bulan umur 8 Allahu bulan Akbar, masih kecil. masih kecil Perasaan Neng saat itu gimana? hancur banget Nangis. kasihan ke anak itu Neng kalau Neng boleh, tapi tidak memojokkan siapapun ya, kalau Neng boleh bicara sebagai seorang ibu, sebagai seorang wanita nih, Neng mau apa yang Neng katakan? ya sekarang fokus buat ngebesarin dede gitu ya ngebesarin dede dulu kalau masalah jodoh kan udah ada yang beruntung pengen lebih baik aja ke depan yang ada yang ngerti sama saya sama aku Yang tanggung jawab gitu ya. yang tanggung jawab itu terutama Soalnya tanggung jawab itu kan kayak kita tuh nggak butuh materi yang berlebihan gitu kan, perhatian juga kan perhatian gitu itu yang terpenting. Meskipun misalkan sepiring makan berdua itu nikmat kan ya, kan nikmat terasa dan bahagia kalau si suami itu mengerti terhadap istrinya ya. Kalau KDRT nih
Kalau KDRT mah paling cuman kasar-kasar biasa. Oke, KDRT itu kan wajib kalian ketahui ada dua ya. Ada KDRT fisik dan non fisik. Kalian paham? Ini apa? Nah, kalau KDRT fisik itu bisa terlihat jelas karena misalkan satu maaf kata ya kasaran dalam pukulan atau ya fisik aja yang kita luka. Jadi mudah untuk dilaporkan ke pihak terkait. Nah, kalau KDRT non fisik ini yang lebih berbahaya. Contoh dalam ucapan, perilaku, ya betul nggak? Contoh nih misalkan, kata ini tadi ada kalimat kasar gitu. Ada. Contoh gitu, ini mah nggak apa-apa ya, nggak memojokkan siapapun di sini ya. Paling mami gitu ya, kasar-kasar gitu. Banting ke barang gitu. Ya, banting-banting ke barang. Kalau ke fisik mah Nah, satu kali ini. berarti ngalamin misalkan kayak kita diperlakukan, dicuekin, diasuhin sama mertua, diasingkan, itu kan termasuk KDRT non fisik. Karena batin kita yang kena, betul nggak? Para perempuan itu kan yang sering, oh kita sabar karena kita pengen mempertahankan rumah tangga. Pernah nggak ngalamin begitu? Terutama ada anak ya. Kalau lebih ke situ ke anak. Padahal batin mah kayak sedih gitu ya, Iya, sakit, kecewa. Nah, ini yang berbahaya, yang mesti wajib diketahui sama para ini ya, pasangan muda. Jadi KDRT non fisik ini lebih berbahaya, lebih mengerikan ketimbang KDRT yang fisik. Dikarenakan batin seorang perempuan itu tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata, hanya memendam perasaan sakit itu di dalam. Iya nggak? Nah, itu yang lebih berbahaya. Jadi kalau misalkan ada masalah di dalam rumah tangga, lebih baik kita menghindar saja sebagai laki-laki ya. Lebih baik pergi gitu ke luar. Gitu ya. Nantinya pas baikan lebih indah. Oke? Kalau harapan Neng nih ke depannya seperti apa Neng Najmi? lebih baik lagi. Harapannya ya bisa sukses. Amin ya Allah. Jadi janda kaya juga. Amin. Kita doain. Mudah-mudahannya. Iya, betul. Biar kita lebih mandiri ya, Iya. lebih minimal kita dihargain oleh diri sendiri lah. Iya. Kalau kita menjadi janda yang pandai usaha ya, Iya. lebih ke pengen apa-apa beli sendiri tanpa mengandalkan. Orang laki-laki. Terus kalau misalkan Neng sekarang nih jadi single parent nih, biaya anak tuh sehari-hari dari mana? Dari orang tua, dari kakak saya. Alhamdulillah tuh sayang semuanya gitu ke anak. Alhamdulillah. Kalau Neng Najmi Sama orang tua nggak punya kakak aku. Jadi sama orang tua ya semuanya. Insya Allah orang bersyukur ya, beruntung pada punya orang tua dan keluarga Alhamdulillah. yang the best banget ya, yang dukung kita, yang support kita. Tapi ada nggak rasa pengen kerja gitu? Cuman anaknya masih kecil, kasihan Iya, gitu betul. kalau ditinggal. Betul. Masih kurang kasih sayang dari orang tua gitu. Oh iya. Udah besar dulu aja. Besar dulu, nanti kalau udah anak stabil, Iya. ya berarti ini Bisa jadi kita kerja. ibu yang angkat jempol Teh Mayang nih buat yang Ade sama Neng Najmi, janda muda belia yang pemikirannya tuh jauh lebih dewasa daripada wanita-wanita yang udah dewasa usianya. Jadi bukan nggak mau kerja, tapi lebih ke mementingkan Anak-anak pertumbuhan Iya. anak. Oke, the best. Karena sebetulnya kalau kita itu sebagai perempuan, wanita itu adalah mentari keluarga. Betul? Karena kalau keluarga tanpa mentari, hilang kehangatan, hilang kebahagiaan, dan hilang keceriaan. Ya. Karena kalau wanita disakiti saat kita membina rumah tangga, apa yang terjadi? Rumah sini ya gelap gulita dan hampa ya. Pernah ngalamin kan ketika Neng dimarahin suami atau dicudesin atau dicuekin, perasaannya seperti apa? ya nggak enak. Takut kalau di kami takut apalagi kan dia suka
jadi ya ngadu gitu. iya jadi takut paling gitu. Jadi pernikahan tuh enggak yang dibayangkan. Kalau Teh Mayang kan memiliki suami itu yang melindungi, menjaga, menafkahi lahir dan batin, menyayangi ya. Jadi dibebaskan bukan berarti jadi bebas dalam artian memiliki ini ya prinsip, ada pegangan lah. Dibebaskan untuk berkarya, tidak cemburuan, itu kan yang diinginkan sama semua wanita, betul nggak? Jadi kalian nggak pernah dapet itu? Pernah merenya tadi dilalui. Oh iya, nggak dihilangin lah gitu ya. Nggak dihilangin, tapi ya banyaknya mah Jadi dari 100% 50-50 apa berapa persen bahagianya, berapa persen dukanya? Kalau masalah dinafkahi lahir nih, resiko dapur kalau kata Sundanya. Allah. Tapi dia kerja. selama Tapi beruntung ya keluarga, orang tuanya masih memberikan walaupun itu tidak sesuai. Bahkan kurang. Kalau boleh tahu berapa nominal per bulan yang diberikan sama suami? 600 Sebulan. Gak dicukup-cukupin 600. Berarti sehari 20.000. itu cukup ya kalau punya anak beli gitu. Dibeliin apa aja itu yang 20.000? Ya buat makan gitu sehari-hari. Kalau nasi Ada emang belum jajannya masih belum. ya masih bisa, beruntung lah. Tapi kalau nasi nih, nasi misalkan beras beli atau gimana? Orang tua ini kan bukan saya, jadi cowoknya enggak mengerti. Beras per kilo misalkan sehari 11.000, belum lauk pauk, belum bumbu, belum, masya Allah. Neng dikasih 20.000, belum bayar listrik, belum gas. Iya masuk internet dia diurus sama orang tua. Apa nih ucapan terbaik Neng untuk mama? Untuk Terima kasih udah menjadi orang tua yang baik, mengerti dan sayang sama anak saya. Kan selalu diurusin sama mama anak saya dari bayi, dari lahir sampai sekarang mama yang bisa gitu. makasih mama makasih udah urus Neng anaknya. Mama luar biasa. Upami bapak Udah nggak ada, udah waktu saya SD kelas 3. ini boleh kita panggil anaknya dari Neng Adel ini yang usianya baru 3 tahun. Iya, Dede namanya siapa? Dan ini dia. Jadi Athar. Ganteng sekali, lucu sekali. Nah, ini dia anak yang korban perceraian ya, boleh dibilang seperti itu. Tapi maaf ya, ini tidak menyinggung siapapun, tidak memojokkan siapapun. Sekali lagi, kita hanya menginspirasi buat para wanita-wanita yang berada di Kabupaten Garut khususnya dan umumnya di sekitarnya. Kita lebih memilih calon imam kita tuh jauh lebih hati-hati. Iya. Jangan percaya dengan janji manis. Kita jangan terpukau dengan rupa, tahta, karena itu semua tidak menjamin kebahagiaan. Betul nggak? Ya. Ini dedenya. Mudah-mudahan ada yang terenyuh lah ya dari pihak. Boleh dikecilin saya? Bentar ya, gasat. Dede Athar ya ini ya. Dedenya ganteng sekali, lucu sekali. Mudah-mudahan nanti kelak Dede akan menjadi anak yang sukses, berguna bagi nusa bangsa, negara dan agama. Ya, jadi kebanggaan mamahnya khususnya ya. Dan Neng juga ya sama ya, doa yang sama buat anak Neng. Kalian adalah wanita-wanita cantik yang muda belia, yang super keren, luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi langkah kita semua dan memberikan jodoh terbaik buat kalian. Dan ketika nanti ada yang nonton, ada yang minta nomor HP, nanti bisa langsung kenalan sama Neng Azmi dan Neng Adel. Mudah-mudahan ada jodoh laki-laki yang soleh, yang bertanggung jawab, yang baik. Kita bersilaturahmi saja, tidak apa-apa, oke? Dan
bincang-bincang malam ini di petualangan Teh Mayang bersama Teh Mayang. Cukup sampai sekian dan terima kasih. Sampai jumpa kembali di perbincangan selanjutnya bersama wanita-wanita yang keren. Hatur nuhun sayang. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.